رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين يا رب العالمين. Kita lajengaken maos selawat burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haqq alladzi arada wa qadara wa khalaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqa wa razaq. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bayyana anillahi wa sadaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil muwaffaq sayyidina maulana Muhammadin as-sadiqil musaddaq wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man tabi'a sabilal haqq. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah so para pamirsa Masjid Agung Lamongan ingkang dipun mulyakaken Allah. Alhamdulillah kula so panjenengan ngantos dumawa injingipun dinten Rebo Wage tanggalipun sampun tanggal kali Ramadan. Kula so panjenengan tasih pinaringan tasih ginanjar sehat urip teng alam donya. Uripe kula panjenengan kanthi pinaringan nikmat sehat jasmani, nikmat sehat rohani, nikmat kesempatan sehingga enjing niki disamping nderekaken jamaah salat subuh wonten ing masjid ingkang kita banggakan menika kula sedaya tasih sempat nderekaken pangaosan badhe subuh. Pramila monggo kita damel wasilah nyuwun dhateng Allah taala lelampahan ingkang sae niki muga niki jalaran melok ngaji esuk niki dadi sababipun semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keinginan dan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah taala diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita diambil oleh Allah taala nyawa kita, mudah-mudahan dibarengi dengan nikmat rahmat saking Allah, dibarengi husnul khotimah saking Allah, dibarengi maghfirahipun Allah, lan diakhiri hidup kita dengan akhir kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selajengipun para rawuh mbok bilih jamaah utawi para pamirsa wonten ingkang nandang susah gelisah, wis pokoke go ono sing nglawan wong ndek utang durung iso nyaur. Muga-muga jalaran melok ngaji suniki dadiya sababiyaipun Allah taala paring pitulungan sehingga pinaringan saged ngelunasi semua hutang-hutang dengan tanpa ada masalah, tanpa ada kesulitan, tanpa hutang baru berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lan mbok bilih jamaah utawi para pamirsa wonten ingkang gerah utawi sakit termasuk keluargaipun, mugi-mugi sababiya melok ngaji suniki dadiya mergane Allah taala paring waras tanpa tombo, Allah taala paring waras tanpa bondo. Amin. Lan mbok bilih jamaah niki wonten ingkang nandang susah utawi nandang galau, muga-muga diganti dening Allah taala perasaan kang gembira dan bahagia ingkang paling akhir jalaran melok ngaji suniki muga-muga dadi sababiyae kula saha panjenengan pinaringan keturunan-keturunan ingkang ahli Al-Qur'an, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli salat berjamaah teng masjid lan dipun golongaken dateng golonganipun tiang-tiang ingkang senantiasa pinaringan nasib bejo donya bejo akhirat. Amin ya mujibas sailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Summa ruddu mongko kari-kari den balikake sapa pira-pira makhluk ilallahi maring Gusti Allah maulahumul haq, maula bendarane para makhluk al haq kang tetep kabeh sifat-sifat sempurnane ala eling-eling lahu iku tetep kedhe Gusti Allah al hukmu utai hukum wa huwa utai Gusti Allah iku asraul hasibina zat kang rikat tenanan, zat kang rikat lan padha zat kang meriksa amal-amalipun kawula. Para jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya sampun kita bahas, kita jelaskan terkait dengan Allah Al-Haq, Allah Maha Benar. Menika maksudipun Allah Al-Haq fi zatihi. Zatnya Allah Ta'ala benar-benar ada, benar-benar wujud, itu benar. Allah Al-Haq fi sifatihi. Sifat-sifatipun Allah inggih Maha Benar. Allah Al-Haq fi af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah inggih Maha Benar. Allah Al-Haq fi aqwalihi, dawuhipun Allah Ta'ala inggih Maha Benar. Allah Al-Haq fi ahkamihi, hukum-hukumnya Allah Maha Benar. Allah Al-Haq fi wa'dihi wa wa'idihi, dan janji serta ancaman Allah juga Maha Benar. Pramila innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah akan menulayani janjinya. Contoh misalipun Allah Ta'ala janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah sadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, barang siapa yang manut nurut datang hukum-hukum Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, orang itu akan diberi jalan keluar oleh Allah SWT, dan itu pasti, tidak mungkin tidak. Selagi kula saha panjenengan takwa dateng ngarepipun Allah, jenenge takwa niku nggih kudu nglakoni jahat ya wurung, kudu gak nglakoni keapian nggih ditantang. Dadi nggih apik terus, sampai sering kula aturaken nggih kula piyambak kados nggih tasik dereng saged full wis taala urip kuwi ya nurut pangeran enak-enak ngoten bahasa ini. Wis taala jamaah, wis taala jamaah nang masjid,
masalahmu akan diurusi oleh Allah Ta'ala. Yang bikin masalah Allah, yang bikin solusi Allah, ngandelo marang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak, Allah Ta'ala mengatakan sebagai janjinya dan sebagai ancamannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nak gak gelem ngono, uripmu bakal rupek. Wis ta. Niki paten. Wis karek terus pundi kula saha panjenengan ngoten mawon. Ora usah nyalake pangeran, ora usah nyalake tangga, ora usah nyalake sapa-sapa. Wis koreksi diri sendiri sampai sak pira ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila kala wingi kula aturaken dhateng panjenengan, semangat itu penting. Semangat itu bisa menjadikan orang itu yang tidak enak jadi enak karena semangat. Adapun pelaksanaannya, oh iya jamaah Pak, tapi mboten teng masjid misalnya, ya monggo sekuat kita, semampu kita. Yang penting semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Kanjeng Nabi nih, Kanjeng Nabi perkara hak nih. Nak badhe dalu kados dhewek niku lak mun traweh sore nggih. Wis dalu nggih tetep tahajud nggih tetep salat sunat taubat nggih. Tapi di saat tahajud piyambakipun ndonga. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna. Terus napa? Wa lakal hamdu antal haq wa wa'tukal haq wa liqa'u haqqat haq wal jannatu haq wan naru haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dan terusna haq. Itu di saat bangun menjelang sholat tahajud. Kita amalkan biasanya habis sholat tahajud 2 rakaat baru berdoa itu. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa lakal hamdu anta nurus samawati dan seterusnya antal hak terus. Menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rawuh. Nah, sak badanipun kula panjenengan sampun jelas cetha welo-welo arti maksud daripada Allah Al-Haq. Lajeng napa efekipun? Monggo kita bakas sekedap mawon. Al-mu'minu bismillahil haq. Wong sing wis yakin dan percaya dengan asma Allah Al-Haq, bahwa Allah itu nyata, benar-benar maha benar, itu efeknya adalah satu, ayyara ghairahu batila. Orang yang punya keyakinan bahwa Allah maha benar, Allah maha hak, efeknya adalah ketika orang itu melihat segala sesuatu di alam dunia ini, semuanya dianggap batil. Maksudnya batil teng mriki, semuanya dianggap tidak ada, yang ada hanya penciptanya. Ngoten. Wala wujudalahu bil haqiqah. Wala wujudalan ora wujud lahu kedene ghairahu bil haqiqati secara hakikat. Hakikatnya tidak ada. Karena adanya bumi itu karena diciptakan Allah. Adanya langit karena diciptakan Allah. Adanya apapun diciptakan oleh Allah. Sehingga yang tampak adalah Allah, Allah, Allah. Para hadirin, para rawuh, napa manfaatinipun kaya ngoten, pikiran selalu bahwa itu adalah ciptaan Allah, ciptaan Allah. Ana wong ayu ya ciptaan Allah, ana wong elek ya ciptaan Allah, ana ganteng ciptaan Allah dan seterusnya. Apapun bentuknya di alam ini semuanya adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Pramila fayadhkurullah taala fi kulli syai'in. Setiap melihat sesuatu mesti ingat penciptanya. Niku setunggal. Nomor kali efek orang yang yakin bahwa Allah Ta'ala maha al-haq wa yara ghairahu ta'ala la yuridu illa bi iradatillah. Tiyang niku mirsani selain Allah la yuridu, tidak punya kehendak. Kalau dia punya kehendak, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kehendak apapun
niki tertumpu kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim, Namrud punya kehendak untuk membakar beliaunya, tapi Allah tidak memberikan kehendak kepada Namrud, gagal dibuatnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun punya kehendak ingin membunuh Fir'aun, tapi kehendaknya tertumpu pada kehendak Allah, dan Allah tidak berkehendak untuk membunuh Musa, gagal dibuatnya. Niku nomor kali. Terus wala yaqdiru illa bi qudratillah. Wala yaqdiru, dan tidak ada kekuasaan kecuali orang itu diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini sering harus kita tanamkan kepada jiwa kita bahwa kekuasaan apapun adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau sekali-kali mengatakan kalah duitmu piro. Sekali lagi kita katakan, dan ini sering kula nggih sampun nulis tenggene Facebook dan lain-lain. Jangan kemudian barokahmu kau hilangkan dengan cara mengadakan money politik. Hilangnya barokahmu, hilangnya barokah hidupmu karena kau melaksanakan money politik. Para hadirin para rawuh, Allah Ta'ala dawuh Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini sering didamel tiyang nih. Orang yang ingin kekuasaan mirip ayat ini. Orang yang ingin kemuliaan dari Allah mirip ayat ini. Orang yang ingin terbebas dari hutang diwirid ayat itu. Karena Allah yang menciptakan kekuasaan, yang mencabut kekuasaan orang yang Dia kehendaki. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil laili wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Wala yaqdiru illa bi qudratillah wala ya'lamu illa bi ilmillahi ta'ala. Dan manusia hambanya Allah tidak akan mungkin mengetahui segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala memberi segala sesuatu, memberi keilmuan, memberi pengetahuan kepada hambanya. Para hadirin, para rawuh, pertanyaannya, lalu apa manfaat keyakinan semacam itu? Bahwa tidak mungkin kuasa kecuali Allah yang ngasih kuasa, tidak mungkin berkehendak kecuali Allah memberikan berkehendak, tidak mungkin bisa mengetahui kecuali Allah Ta'ala maha memberitahu. Kalau sudah begini maka manfaatnya adalah luzumul iftikar ilallah ta'ala. Orang itu senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu butuh dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Nah, niku nomor kali. Sehingga hati kita tidak pernah lepas dari berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena punya keyakinan bahwa segala sesuatu jika Allah tidak menghendaki dia akan jalan. Nomor 3 yang terakhir, wa yara ghairahu ta'ala la fi'la lahum balil fa'ilullah al-haq subhanahu wa ta'ala. Ia melihat selain Allah Ta'ala tidak bisa berbuat apapun selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerakan kita apapun, sampai ada sahabat, ada seorang ulama, dia mengeluh, pagi-pagi dia menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa bang Anda menangis? Kenapa aku terlambat? Kenapa aku kerinan? Kenapa aku tidak sholat tahajud? Karena ketiduran. Kenapa aku bangun baru jam sekian? Dan ini banyak dilakukan oleh orang. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kamu lupa, yang menidurkan kamu itu aku, kata Allah. Kamu lupa, yang membangunkan kamu itu juga Allah Ta'ala. Akhirnya sadar, ya Allah, pangapunten ya Allah. Karenanya ketika kita malam-malam bangun dan kemudian sholat dan kita sujud, kita akan mengatakan, ya Allah terima kasih. Aku penjenengan takdir bisa sujud malam-malam kepadamu, sujud dalam sunnah taubat. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Terima kasih ya Allah, aku kau bangunkan. Terima kasih, sehingga semuanya akan menjadi perbuatan yang ikhlas karena Allah SWT. Nak pun enggak ada perasaan kaya ngoten, napa manfaatnya?
Apa manfaatnya? Kalau sudah begini kondisinya adalah kita akan ikhlas beramal. Tidak ada kemudian yang merasa selain Allah membantu manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak akan bisa ikhlas selama kita masih punya anggapan bahwa si dadap, si waru, si kelampis, si belang, si weyoyang bisa mencelakakan kita. Selama masih punya perasaan bahwa mereka itu bisa mencelakakan kita, maka tidak mungkin kita akan bisa beramal secara ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa ikhlas beramal selama kita masih punya anggapan bahwa si fulan atau si fuad bisa meninggikan pangkat kita. Kalau masih punya perasaan itu, tidak mungkin kita akan bisa beramal secara ikhlas. Yang ketiga, kita juga tidak akan bisa ikhlas beramal selama kita masih punya anggapan bahwa si Jonet atau si Jonot bisa membahagiakan kita. Kalau masih punya perasaan itu tidak mungkin bisa beramal secara ikhlas, kecuali kalau kita sudah mengatakan bahwa semuanya bersumber dari Allah SWT, baru kemudian kita bisa beramal secara ikhlas. Contoh, ketika kita sholat di hadapan para kambing, ada kambing di kandang, ada ribuan kambing, kita sholat. Kita yakin bahwa tidak mungkin kambing bisa mencelakakan aku, tidak mungkin. Tidak mungkin kambing-kambing yang banyak itu bisa membahagiakan aku, tidak mungkin. Di sanalah kita baru bisa mengatakan ikhlas beramal. Sekali lagi, kalau kita meyakini bahwa yang bisa berbuat itu hanyalah Allah, baru kita bisa beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yuni anka syai'a. Pak, jenengan kila nopo nyembah penggawean, nyembah perkara, nyembah barang sing mboten saged mireng, sing mboten saged ningali, yang tidak bisa menguntungkan kita. Kenapa? Sembahlah zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha memberikan kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, buah manis iman yakin terhadap Allah Al-Haq itu satu, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada makhluk kecuali Allah yang menciptakan. Yang kedua, selalu berhajat kepada Allah. Tidak mungkin tidak, karena yang memberikan kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhlas beramal, karena tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita, tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan barangkali ada yang ingin mewirid ya hak, ya hak, ya hak, itu jumlahnya ada 108 kali berdasarkan abajadun hawazun hatta yakun lamanun sa'afasun qarasun tathahudun dodohun. Itu jumlahnya 108. Ya hak, ya hak, ya hak. Makatan pengawasan injil niki muga-muga manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa adkhilhum fi jannatikan na'im ma'asy syuhada'i was salihin ma'an nabiyyika mursalin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في ذرياتنا يا وهاب يا رزاق يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahil hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.